Katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Katakan sekali lagi bersama-sama, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Saudara, ada 3 hal. Keuntungan kalau kita mengatakan bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Yang pertama adalah ciri-ciri doa orang yang dewasa. Karena doa anak kecil selalu minta-minta. Doa anak kecil selalu memohon-mohon. Kalau nggak dikasih ngambek, ngomel, nggak Tuhan, kecewa. Tapi beda dengan doa orang dewasa. Doa orang dewasa itu bisa menghandle rasa tensionnya, rasa ekspektasinya. Dia bisa menyadari bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Memang kehendak kita baik, tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik. Memang kehendak kita bagus, tapi kehendak Tuhan yang terbagus. Kita perlu belajar untuk menghandle rasa yang namanya ekspektasi. Kita perlu belajar untuk jadi termostat dan bukan termometer. Termometer adalah alat mengukur suhu. Termometer selalu bergantung dengan keadaan. Kalau suhunya panas, dia naik, ikut jadi panas. Kalau suhunya dingin, dia ikut turun menjadi dingin. Tapi beda dengan termostat, alat mengatur suhu. Dimana ketika suhunya panas, kita tinggal puter, turunin, sehingga suhu yang panas jadi sejuk. Kalau suhunya panas, kalau suhunya dingin, kita tinggal puter, pasang heater sehingga suhu yang tadinya dingin menjadi hangat. Tuhan mau untuk kita belajar seperti Tuhan Yesus. Di mana ketika dalam keadaan tegang, takut, gemetar. Kemudian dia berdoa dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan. Biarlah kehendakmu. Yang menarik ketika dia berdoa, tidak ada jawaban dari Bapa. Dia berkata lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Dan dia berdoa, Bapa, kalau boleh kutuk ini pergi daripadaku. Kalau boleh cawan ini pergi daripadaku. Kalau boleh salib ini pergi daripadaku. Dia tunggu jawaban dari Bapa tidak kunjung datang. Tapi yang saya belajar dari Yesus, dia atur ekspektasinya. Dia nggak kecewa, dia nggak down. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Ketika dia berkata 3 kali, malaikat datang dan memberikan kekuatan. Saat itu juga Yesus bangkit dari melankoliknya. Dan kemudian dia mengangkat balok salib yang cukup berat. Dan dia berjalan ke Bukit Golgota. Dan apa yang terjadi? Saya gak bisa bayangkan seandainya waktu itu Yesus memaksakan kehendak pribadinya. Dia tidak mau menjalankan salib. Betul Yesus selamat, tapi dia tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi saya bersyukur Yesus telah memberi teladan kepada kita semua. Bahwa dia adalah 100% manusia. Dia 100% Tuhan. Dia pernah ada di sepatu saudara. Dia pernah ada di kaki saudara. Dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Memang dia harus pikul salib. Memang dia harus mati. Memang dia harus direndahkan. Memang dia harus dipermalukan. Tapi pada hari ketiga dia dimuliakan. Dia bangkit dari kematian. Saya percaya hari ini mungkin kehendak di mana Tuhan berikan kepada kita berat. Mungkin Tuhan mau untuk kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Tuhan mau untuk kita meninggalkan segala masa lalu kita. Tuhan mau untuk kita untuk meninggalkan segala emosi kita. Tapi ketahuilah, doa yang berkata bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu adalah doa orang dewasa. Orang dewasa makanannya itu makanan keras. Hanya cuma anak kecil yang makanannya lembek. Saya percaya ketika saudara mulai beranjak dewasa, saudara akan siap menghadapi tantangan yang keras. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita melewati segala tantangan. Sebab di balik salib selalu ada kemuliaan.
Tidak ada jalan ke atas kalau kita tidak mau direndahkan. Itu sebabnya bersyukurlah kalau ada orang yang merendahkan kita, tandanya Tuhan mau mempromosikan kita. Bersyukurlah kalau ada orang yang tutup pintu bagi saudara, tandanya Tuhan akan membuka pintu yang baru bagi kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta untuk worship leader bisa menyanyikan satu lagu untuk kita semua. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Setiap mata dipejamkan dan kepala ditundukkan. Malam hari ini Tuhan merindukan yang terbaik engkau boleh miliki. Rencana Tuhan yang terbesar itu boleh kau nikmati. Tapi semua itu tidak bisa terjadi kalau engkau masih memaksakan kepentinganmu dan menomorduakan kepentingan Tuhan. Semua rencana yang besar, semua rencana yang hebat bisa terjadi ketika kita berani menyangkal diri kita, menomorduakan kepentingan kita, dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang malam hari ini berkata, Tuhan, saya mau mengikuti kehendak-Mu. Saya mau meninggalkan segala kelemahanku. Saya mau lepaskan segala masa laluku, segala dosa yang mengikat. Saya mau bangkit. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, saya udah jatuh berkali-kali. Apakah Tuhan masih beri kesempatan? Saya mau beritahu, selama hatimu masih niat untuk bangkit, Tuhan menghargai. Tuhan tidak pernah membuang. Tuhan selalu memberikan bahunya untuk engkau. Kalau itu sudah orang yang berkata, saya mau tinggalkan masa lalu saya. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Kalau itu sudah orang yang letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Silakan 3, 2, 1. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, kalau ada dia saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ciri-ciri orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Seandainya hari ini aku dipanggil Tuhan. Seandainya hari ini aku dijemput Tuhan.
Aku gak punya kepastian untuk masuk surga. Kalau itu sedang orangnya, saya mau katakan jangan keluar dari ruangan ini. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi di luar gedung ini. Saudara perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Karena Yesus adalah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu sebabnya bahwa saudara yang gak yakin, seandainya Tuhan panggil malam hari ini untuk bisa masuk surga, Anda perlu mengundang Yesus untuk masuk dalam hatimu. Kalau itu sedang orangnya yang mau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, letakkan telapak tangan kanan saudara di dada juga. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Silakan 3, 2, 1. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap saudara menaruh tangan di dada, yang mengundang Yesus untuk masuk dalam hidupmu, dan kau mau bebas dari segala dosa-dosamu, ikutin doa saya, katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya, basuh saya dengan darah, bebaskan saya dari segala kejahatan. Saya buka hati saya, mengundang kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Bapa, jadilah Raja, jadilah sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya, mulai hari ini, aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku persembahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Jadilah rencana-Mu di dalam masa depanku. Aku percaya aku akan terus naik, tidak menjadi turun. Jadi kepala dan tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami angkat kedua tangan, kami nyatakan, selama kami hidup ya Tuhan, kami janji hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan di hadapan Tuhan malam ini. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi.